saya akan mengundang pasangan yang katanya lagi bahagia karena baru lamaran dan sebentar lagi akan menikah. Jadi dari kemarin tuh saya mengundang pasangan bahagia yang akan menikah. Mereka emang nggak tahu diri. Nah saya baru pisah loh, mereka mau nikah, kan kelewatan kan. Tapi nggak apa-apa, kita mau tanya-tanya seperti apa sih bahagianya yang baru mau nikah gitu. Langsung aja, ini adalah Teguh Wisnu dan Shirin Sungkar. Bagus, cowok lu nggak ada. Bagus. Sementara dia nggak ada, kita akan bahas kejelekan-jelekan dia. Oke. Pertama gini, kenapa lu mau? Nggak enak, orangnya lagi sholat. Orangnya lagi sholat. Nah bagus, karena lagi sholat, mungkin kalau kita kata-katain dia, mungkin dosa kita dimaafkan karena dia lagi sholat. Yang apa tadi nanya apa? Kenapa mau sama Teguh Wisnu? Karena dia rambutnya lebat. Oke. Lantas saya diputusin ya. Ntar saya tanya sama mantan istri saya apakah karena itu dia. Enggak. Karena rambutnya lebat. Oke. Kenapa yakin mau nikah dengan Teguh Wisnu? Ngomong lagi rambutnya lebat. Kan harus yakin mau nikah nih untuk untuk selamanya. Kenapa yakin mau nikah dengan Teguh Wisnu? Karena memang udah yakin mau nikah. Karena kan udah ditawarin udah 2 tahun yang lalu. Mikirnya udah 2 tahun loh. Oh, jadi udah diminta 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau dimintanya 2 tahun yang lalu, kenapa Shirin baru maunya sekarang? Karena bukannya baru mau nerima sekarang, tapi diri aku untuk jadi seorang istri baru siapnya sekarang. Kenapa, apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang istri? Nggak, jadi seorang istri itu gampang, tinggal punya babysitter dan bebek. Enggak dong. Anak urus babysitter, kita sibuk bebean begitu. Nyindir. Nyindir yang mana? Bukan nyindir, kebanyakan begitu memang sekarang. Enggak lah. Apa yang harus siap untuk menjadi seorang istri? Kesiapan batinnya gitu. Udah siap belum? Memang kemarin tuh masih terlalu muda lah, masih terlalu anak-anak. Walaupun sekarang masih muda ya. Kamu berapa sih? 21. 21 tahun, baru 21 tahun. Makanya kita nggak tahu beda jauh ya. Tingginya. Tapi enggak. Kurusan banget, jadinya kelihatan muda banget. Oh, kan tuh lihat dong kan. Saya ngikutin dia sih kok. Nah, luar biasa. Selamat. Luar biasa. Pokoknya Shirin, kalau Anda memuja saya, lamaan dikit nggak apa-apa. Terusin aja, nggak apa-apa ya. Oke, Shirin, tapi gini, yuk kita sambil duduk aja. Oke. Shirin tadi bilang nikah muda. Nah, umur 21 tahun itu kan sebenarnya masih muda kan? Banget, masih ya. muda banget. So, why you sure that you gonna marry di usia 21 tahun? Maaf, tapi banyak orang-orang menikah muda gagal biasanya. Nah, kenapa? Sebenarnya aku kalau misalnya belum ketemu Wisnu, dari dulu nggak pernah kepikiran yang namanya nikah muda. Aku pengen nikah tuh umur 25, 24 lah paling muda. Cuman kan kadang-kadang kita bisa berencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Jadi ya ngikutin jalannya aja. Mungkin memang jalannya umur segini nikah daripada lama-lama pacaran. Ya, tapi apa yang membuat Anda yakin, oke, saya nikah dan ini pasti one forever? Kita nggak bisa meyakini seperti itu, tapi kan yang namanya manusia, kita berusaha supaya menjadi seperti itu. Kan nggak ada yang mau dalam hidup ini kita nikah 3 kali sehidup. Kan maunya sekali sehidup. Tapi kalau cowok-cowok di sana kayaknya mau menikah 3 kali. Itu urusan mereka ya. Cuman gimana ya? Aku pas memutuskan udah bilang ya udah aku mau nikah. Aku ngeliat Wisnu memang udah benar-benar matang, udah berubah. Aku kenal Wisnu itu dari udah lama. Jadi kita udah temenan sebelum pacaran tuh udah 4 tahun. Jadi aku udah tahu dia kayak gimana. Berubahnya apa? Banyak banget sih yang berubahnya. Maksudnya berubah nih menjadi dewasa pemikirannya? Iya dewasa, maksudnya dewasa lah. Dewasa banget. Terus gimana ya, kita kenal itu dari mulai sama-sama punya pacar, sama-sama putus, sama-sama nyomblangin sama saudara masing-masing, gagal juga, akhirnya pacaran. Oke. Jadi yakin ya?
Insya Allah. Di akhir, oke. Terus gini, kalau misalnya kan dari teman nih kan, dari teman terus katanya nyomblangin, dari teman, dari sahabat, terus tiba-tiba pacaran dan mau nikah. Biasanya kan kalau teman terus pacaran agak-agak janggal gitu kan. Anda kedinginan ya? Dingin ya, Ya, hadiahnya. saya aja kedinginan di sini. Padahal pakai baju Saya gini. gitu pakai kot. Iya, makanya saya tahu Anda kedinginan. Belum pernah tahu kan ada AC di belakang tapi kepalanya botak kayak apa dinginnya. Luar biasa loh, saya dari tadi ini nahan dingin sebenarnya. Untung saya ada rambut. AC-nya di belakang kena, belakang kepala gua. Hati Inggris ya. Apa tadi? Enggak, saya juga lupa nanya apa sebenarnya. Saking dingin ya di sini tuh saya udah lupa nanya apa. Ya, nah ini dari sahabat jadi pacaran. Nah, Awal-awalnya memang oke. Agak-agak awkward ya gitu kan ya. biasanya kan wah dorong-dorong sekarang gantikan tangan gitu kan. Memang sebenarnya kalau diinget-inget kayak yang dulu sempat memang sama-sama jomblo, terus aku nyomblangin dia sama temen, aku nyomblangin dia sama saudara, dia nyomblangin aku sama saudaranya dia. Gitu. Sekarang saudara kamu sama saudara dia pacaran nggak? Enggak, Oh, enggak. beda. Apa namanya? Ternyata memang nggak berhasil, malah ya berhasil berdua. Ya aneh sih waktu awal-awalnya aneh, cuman ya nggak ada jaim-jaiman karena mau jaim gimana, orang udah tahu juga baik busuknya kayak gimana, jadi nggak bisa tahu jaim. baik buruknya. Oke. Jadi intinya kenal udah berapa lama? 6 tahun lebih. 6 tahun pacaran? 2 tahun. Pacaran 2 tahun. Terus nikah kapan nanti? November. November. Sebentar lagi nikah. November nikah, nikahnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Berapa yang diundang? Sekian. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekian lah. Ya nggak tahu soalnya. Oke. Aduh dingin banget sih. Iya mas, saya dari tadi juga kedinginan sebenarnya. Saya dari tadi maka tangan saya begini terus karena kedinginan. Ya, saya nanya aja agak susah loh ini saking dinginnya. AC-nya nggak bisa dimatiin lagi di belakang. Tapi nggak apa-apa, kita harus terlihat cool di TV. Karena penonton di rumah tidak mau tahu kita kedinginan apa tidak mau tahu. Oke. Karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain di sini sekarang. Dingin. Shirin punya ini nggak, punya rasa takut nggak menikah muda? Dia ngomong sama saya aja gemeteran loh. Dingin mas. Sama saya juga kok. Takut sih. Kalau takut mungkin bukan takut ya, mungkin pemikirannya banyak, jadi lebih banyak karena masih umur segini nanti siap nggak jadi istri, nanti siap nggak udah nggak main-main lagi, udah harus nurutin suami gitu. Ya banyak sih pemikiran, tapi sesuatu nggak usah terlalu ditakutin, yang ada nggak mau nikah sampai kapan nanti. Jadi tapi yang meyakinkan sekali bahwa oke lah, gua nikah aja, apa itu? sifatnya Wisnu. Sifatnya Wisnu. Iya. Oke. Dia berubah banget sih, jadinya lama-lama tambah ngeyakinin gitu. Soalnya waktu dari awal ngelamar juga maksudnya dia benar-benar ngebuktiin kalau sekarang belum siap, ya Nunggu. lama-lama siap, Lama-lama dianya siap. juga makin dewasa. Oke, kita undang langsung Teguh Wisnu. Teguh Wisnu. Oke, ini cowoknya. Halo, teman. Nikah. Silakan Teguh Wisnu. ya? Bagus, enak deh, Oke, ya, Bu. nggak kedinginan di rumah. Cucu romantis banget. Bukan, so gentleman. Mau pakai jaket saya kok. Kayak di film-film Nanti pinjam punya Superman Mas gitu. Dedi ya? Gila, enak aja dia kedinginan kok. Saya minjemin jaket dia kan saya nggak dapat apa-apa. Kalau dia minjemin kan dikawinin. Ya beda dong. Dikawinin sama Wisnu juga kok. Wisnu yang itu. Saya namanya gini, Wisnu juga. Wisnu, Iya. di pulau ada dia dan kambing, saya pilih kambing. Mas, jangan jahat banget lah, Mas. Atau saya minta dia Jadi kambing? Enggak, bantuin pegangin tuh kambing. Ya. Oke, Wisnu, kapan sih ngelamar Shirin? Melamar Shiren. Kalau tanggal sih lupa aku ya. Cuman kalau secara Islam itu melamar memang kita datang ke orang tuanya. Kalau misalnya kita orang tua Shiren, saya ngomong sama bapaknya,
dan saya meminta. Saya minta anak papa untuk menjadi istri saya nanti. Udah. Udah. Terus ayahnya bilang apa? Oh iya mau banget gitu loh. Kok banyak banget sih? Lo orang di sidang dulu. Oh iya di sidang dulu. Diceramain. Ceramainnya gimana? Diapain? Dibilangin apa? Gimana cara jawabnya? Enggak. Jadi karena kan memang belum pernah ngelamar seseorang. Jadi Iya. memang Iyalah. Iya, ini belum pernah ngelamar. Iya. Jangan-jangan dia keceplosan. Patu untung enteng nih. Jadi waktu itu memang nggak tahu situasinya seperti apa gitu. Jadi memang waktu ketika papanya ngomong, saya mencoba untuk benar-benar mendengarkan papanya Shiren ngomong gitu. Dan Shiren ini cekikan dia. Terus bapaknya ngomong gini, kamu ini lagi serius, jangan tolong jangan bercanda dong. Kan jadi saya jadi gak enak kan, waduh, berarti ini harus serius gitu. Jadi harus serius. Jadi waktu dibilang gitu saya makanya benar-benar nggak jadi nih. Iya, takutnya ntar kan. Jadi langsung saya diam, saya dengerin aja. Nggak ada ketawa-ketawanya saya malah. Shiren malah bingung lihat saya, kok kamu nggak ada ketawa-ketawa sih? Santai aja lagi. Ya kamu tadi aja diomelin anaknya malah ini. Ini diomelin pasti. Oke, kita harus potong dulu nih karena udah mau break, tapi belum selesai ya. Saya masih mau tahu ceritanya gimana bapaknya menyidang Teguh Wisnu setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di kita. Oke, lanjutkan lagi ceritanya pada saat melamar disidang oleh ayahnya Shiren, ya kan? Coba, terus? Ya akhirnya saya minta sama papanya Shiren. Saya mau menikah dengan Shiren, Pak, gitu. Waktu itu manggilnya Om. Ini serius nih, maksudnya? Serius? Mukanya muka serius? Muka serius banget, iya, penuh ketegangan. Iya. Jadi kalau kita lari kamera di zoom. Jadi memang waktu itu minta, saya bilang sama papanya kayak gitu ya. Habis itu papanya tanya kesiapan saya. Kamu siap untuk menjadi seorang calon suami? Kamu tahu suatu pernikahan itu seperti apa? Akhirnya papanya ceramah. Ceramah tuh ya? Dalam arti ya ilmu pernikahan, tentang ilmu pernikahan ini, ilmu agama juga. Seperti ini ya, panjang lebar lah. Cukup lama juga, ada sekitar setengah jam ya sayang ya? Lebih. Ya, lebih ya? Setengah jam lebih? Lumayan, tanya-tanya gitu segala macam. Itu ada yang masuk nggak? Masuk, keluar lagi tapi nggak masuk lah. Penonton. Waduh, Ya, apa ya? masuk dong Pak, dipakuin tek. Jadi ya setelah itu papanya juga sedikit sih ngobrol sama Shiren ya. Kamu gimana Shiren, tanya-tanya juga gitu. Tapi setelah itu papanya salam kepada saya. Saya salam. Akhirnya bilang gitu misalnya ya saya terima lamaran kamu gitu. Sambil didoakan juga. Saya ridho dan didoakan gitu. Oke. Akhirnya berlanjut lagi waktu serahan. Serahan itu kan jatuhnya ada acara di mana keluarga besar kita bertemu untuk saling mengenal satu sama lain. Diceramain lagi? Nggak diceramain. Tapi di situ Shiren di depan semua orang, di depan keluarga besarnya Shiren dan keluarga besar saya ditanya gitu. Shiren, kamu gimana? Kamu ini papa udah tahu kamu mau gitu kan? Kamu mauan juga sih. Tapi Maksudnya biar semua keluarga dengar Tahu. aku nggak ada, maksudnya kita berdua itu Saling sama-sama mau lah ya. nggak ada dalam bawa paksaan, nggak ada segala macam, jadi harus ngomong depan keluarga. Oke. Dan papa nggak ngomong kalau harus ditanyain kayak gitu, jadinya shock. Terus Shiren Ngomong jawabnya depan apa? keluarga. Shiren jawabnya apa? malu biasa dia kalau ditanya ketawa-ketawa gitu. Aku bilang, aku malah yang di depan dia. Serius. Aku bilang gitu, dia ketawa-ketawa. Tapi akhirnya udah berjalan lancar. Tapi bilang apa, mau? Mau dong mas, kalau nggak ada di sini dia. Iya, ngomongnya gimana gitu ya, saya mau. Cuma bilang sampai itu sampai ketawa kasihnya dia mau. Gitu. Oh ya. Luar biasa ya, intinya sudah diterima ya. Itu No ya, mau nikah juga nih Anu nih. Wah, tanggal 2 bulan November mau nikah juga dia. Doakan. Tapi agak beda dia pada saat itu, dia juga disidang oleh ayah calon mertuanya. Saya tahu banget ceritanya. Saya bisa ngikutin. Coba gimana saya jadi ayahnya, Anda minta gimana? Jadi saya mau melamar anak Bapak. Ya, kalau saya begini aja ya, Anu. Anda mau melamar anak saya silahkan. Pokoknya ingat, apapun yang Anda lakukan pada anak saya lakukan pada Anda. Termasuk malam pertama.
Jadi hati-hati, ya. Kurang lebih emang begitu. Oke, terus setelah itu apa? Habis lamaran? Habis lamaran ya, Itu serahan. 17 Agustus Seserahan. Kenapa 17 Agustus? Sebenarnya sih menentukan tanggal itu karena kan tanggal merah, jadinya libur. keluarga bisa datang semua gitu aja Insya sih Allah. sebenarnya. Terus Malam juga sih. ya mumpung tanggal 17 Agustus Orang pada juga ingat. kan orang bisa pada ingat gitu. Jadinya ya mudah-mudahan tanggal baik lah. Mudah-mudahan Ada. Semua harus tanggal tanggal baik. baik. Harus baik lah. Semua tanggal baik lah ya, Iya, pasti benar. semua tanggal baik. Kalau memang cinta semua tanggal baik, nggak ada tanggal jelek. Ya. Betul. Saya juga waktu nikah saya milih tanggal baik. Berapa 3 bulan milih tanggal. Kita nggak milih-milih tanggal sih. Saya 3 bulan milih tanggal baik gitu. Kalau zaman sekarang kan nikah nggak milih tanggal, mana tanggal available yang di gedung. Iya benar, karena gedungnya full. Iya benar. Oke. Tapi saya punya pertanyaan nih. Mungkin Anda berdua bisa tolong bantu saya. Kan kalau memang sudah mau menikah kita harus saling tahu apakah Anda benar-benar saling mengenal pasangan masing-masing. Nih yang begini-gini, Nah. kadang-kadang fans lebih tahu deh. Nah kayaknya. iya, Siren tolong berdiri di sini, tidak boleh mengintip Wisnu di sini tidak boleh mengintip Siren. Oke, ada jaraknya, tidak boleh saling lihat, hadap-hadapan tapi nggak boleh saling lihat. Anda cuma tulis jawaban yang saya tanya aja gitu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah berapakah usia ibu dari Siren? Waduh, kagak pernah nanya, takut menyinggung. Anda tuh anak nggak tahu diri ya? Oh, dari ibu aku. Ibu kamu. Oh, aku kira ibu kamu. Udah. Hah? silakan. Oh, aku berapa? Kira juga pertanyaan yang sama ya? Iya. Sudah? Sudah. Oke, silakan. Berapa? 46 Oh, beda dikit 47. 47. Yang benar? Tahun ini tapi kan? Posisinya? Tahun ini. 47. Ulang tahunnya kapan emang? Oktober Tanggal? 22. Tahun ini umur berapa? 47 Tahun baru. ini 48. Oh, tahun 48. Yakin? Insya Allah. Kalau setiap happy birthday, mama kalau di atas 40 nggak mau ditaruh lilin 40-an, katanya nyindir. Jadi nggak tahu umur. Ya, pertanyaan pertama saya coret ya. Dia kagak jelas umur emaknya berapa. 47 bener. Tahun ini 48. 47, 48. Oke, benar. Benar. Gua belain lu pokoknya. Oke, hal apa yang paling dibenci oleh Wisnu? Yang besar ya tulisnya ya. Berhubungan dengan apa dulu mas? Iya banyak. Hubungan dengan pokoknya yang paling ditakutin. Paling ditakutin Ya. sama Wisnu? Ya. Boleh. Itu dari mana nih? Binatang atau Apa? enggak pasti binatang. Misalnya dia takut apa gitu? Misalnya takut ngelihat sesuatu, takut makan sesuatu, apapun lah. Ya udah gini lah. Dia paling tidak suka makan apa? Paling gak suka. Oke, coba dilihat jawabannya, kasih lihat penonton. Yang nggak halal. Lu mah jawab seenak-enaknya ya. Ya. Sama, Itu yang nggak haram. mau. Oh, yang haram. Oke. Sama. Oh, berarti sama. Saya pikir kalau jawabnya yang tidak halal, semua juga begitu. Lah, tapi dia emang orangnya tukang makan, jadi yang nggak halal aja nggak dimakan. Oh, tapi selain itu kalau halal dimakan. Oh, bagus. Oke, nah ini agak sulit, tapi tolong sebutkan makanan pertama pada saat Anda kencan pertama kali. Kencan. Ya. Kencannya kita kapan? Oh iya tahu. Dah. Oh, Bener ya? Kayaknya beda. beda ya? Ya udah gini deh, coba sebutin kencan pertama di mana sih? Lupa juga. Nasi box lokasi. Nasi box lokasi.
Anda? Susi. Anda dengan siapa waktu kencan makan susi? Bukan. Gini. Dia jual nasi box. Dia jual nasi box? Susi. Oh, namanya Susi. Baru Susi jual nasi box, saya beli waktu itu. Beli nasi box di Susi. Oh, iya. Ini bagus, gak bagus. resmi. Karena di lokasi syuting pas ending. Tapi itu dia makan sushi. Ya mungkin saya makan bacem, dia makan sushi. Kan beda catering. Oh, belain. Bagus. Ternyata beli nasi box sama sushi ya. Pada saat Anda beli nasi box itu, mas tukulnya ada nggak? Hal apa yang bisa membuat Shiren menangis? Langsung Nangis bahagia. Cepat banget. Nangis bahagia apa nangis? Oh, nangis sedih. Oh, nangis sedih ya? Nangis sedih. Hal apa yang bisa membuat Shiren menangis? Oh nangis sedih. Oh, nangis bahagia juga boleh. Nah, nangis Lu bikin ketakutan. aturan sendiri aja gimana? Nangis ketakutan. Nangis ketakutan. Nangis Oke. ketakutan ya? Oke. Ya. Oh iya. Oke. Sudah? Udah. Menurut Shiren, Coba mau ondel-ondel. kecoa dan ondel-ondel. Kecoa. Oh, lihat Iya. kecoa. Oh, benar. Kecoa dan ondel-ondel. Kenapa dengan ondel-ondel? Sebenarnya gak enak juga, saya banyak dikomplain sama orang Jakarta. Gara-gara? Iya kan ciri khas kota Jakarta, masa saya takutin. Cuman serem. Ya sih, memang saya juga kalau ngeliat ondel-ondel. Apalagi yang warna merah, aduh pusing. Serem. Ondel-ondel ada yang warna merah. Adik muka merah ya? Kalau Anda takut sama ondel-ondel, berarti Anda nggak bisa ketemu Kuati dong. Kan Kuati mana sih? Hadiah apa yang pertama kali diberikan oleh Wisnu pada Shiren? Pertama kali diberikan oleh Wisnu pada Shiren. Pertama kali. Ya. Hadiah. Ini terakhir nih. Aduh. Oh, ini. Pas. Kalau pas pertanyaan saya berikutnya agak nggak enak nih. Ayo, masa deh. Ini aja apa ya? Kalau salah, saya harus tanya yang berikutnya. Apa ya? Cepat. Sudah? Ya, Kayaknya banyak banget loh. ya dipilih aja. Coba ya. Iya, Coba ya. coba. Oke. Boleh saya lihat? Antara bunga, kalung, jawabannya lupa. Antara bunga dan kalung. Cincin kalung. Cincin dan kalung. Jadi kalungnya buat lu, cincinnya ya. Buat yang lain. Ya, saya nggak ngomong. Iya. Masih punya waktu satu pertanyaan lagi? Ya, oke. Terakhir. Nggak apa-apa. Terakhir. Oke, terakhir. Anda akan lihat. Berapakah mantan dari Wisnu? Cepat. Berapa mantannya Wisnu? Cepat. Mantan Wisnu ada berapa? Saya lupa mas. Waduh, gila, lupa. Itu tidak boleh dilupakan itu. Mantan dia Wisnu. Itu ngitung. Yang saya tahu aja Ayo, ya. yang tahu, cepat. Wisnu, mantan ada berapa? Ini yang ketahuan. Yang ketahuan. Oke. Berapa? Yang ini udah ke courting loh. Iya. Cepat. Oke. Anda menulis berapa? 4. 4. Kasian soalnya. Dia tulis 5. Oh iya beda. Tadinya 5, kasian. Tadinya 5. Di korting. Nggak apa-apa. Oh yang satu nggak jelas. Oh, yang satu nggak jelas. Oh, curhat. Jawab Nanti ya. Ya, selamat ya. Pernikahan Anda akan dipenuhi dengan luar biasa malam pertama nanti ya. Membicarakan tentang mantan Anda ya. Baru tetap di hitam. Oke, sudah melamar, sudah disetujui, sudah punya tanggal pernikahannya, pasti juga sudah mempersiapkan pernikahan dong. Ya kan? Apa aja udah disiapin? Udah hampir semuanya sih. Udah tempat, Hah? gaun semua sudah. Oh, gimana Nuh? Sudah. Itulah. Kenapa kalau ditanya tentang persiapan pernikahan pasti yang cowok agak stres tuh kenapa ya? Enggak, dia nggak ngurus. Oh, dia nggak ngurus. Enggak ngurusin. Senyum. Senyum. Enggak. Jadi karena dia syuting kan, aku yang udah selesai syuting jadi lebih banyak aku yang. Pakai WO-nya Shiren juga. Oh, pakai WO-nya dia juga. Iya. Oh,
Jadi nanti uangnya Wisnu masuk ke uang kamu dong berarti. Nanti saya minta lagi. Mas. Bagus. Terus apa yang spesial apa dari pernikahan ini? Ya sebenarnya sih pernikahan itu suatu pernikahan itu udah spesial ya gitu, dan kita cuman berharap mudah-mudahan bisa membahagiakan orang yang datang, bisa menghibur semuanya, yang datang semuanya senang, dan kita juga bisa memenuhi kemauan mereka gitu, misalnya mereka diundang kayak gitu, walaupun nggak bisa semuanya diundang kan karena terbatas. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah. Tapi yang beda dengan yang lain ada nggak? Apa ya? Sama aja sih. Mas. Sama aja sih namanya pernikahan, cuman kan tiap orang itu punya adat masing-masing, ada tradisi masing-masing. Tapi dengan adat apa nih? Insya Allah kalau misalnya akad nikah itu pakai adat Aceh. Pakai adat Aceh. Ya, tapi kalau misalnya resepsinya enggak ada. Internasional. Nasional tetap. Nasional tapi maksudnya kebaya itu kan nasional. Oke. Jadi tetap nggak pakai internasional. Tetap tidak internasional tapi kebaya lah ya. Enggak ada. Tidak adatnya. Oke. Hari sudah semakin dekat nih, pernikahan sudah semakin dekat. Stres nggak? Enggak, saya malah. Enggak, orang saya mau pergi dulu. Enggak stres lah. Banget. Kamu nggak stres banget tuh gimana? Enggak lah, kadang kalau kepikiran tuh stres. Maksudnya takutnya ada yang miss gitu, takutnya ada. Cuma tentang pernikahannya doang. Iya. Tadi kan sebelum Teguh masuk saya nanya sama Shiren kan, siap nggak jadi ibu gitu ya. Nah kalau saya tanya sama Teguh, siap nggak jadi suami? Insya Allah siap. Insya Allah. Doain. Mudah-mudahan semuanya lancar, nggak ada kendala apapun. Karena saya memang dari dulu pertama kali jadian ya, pacaran sama Shiren awal-awal, saya bilang saya kalau misal berpacaran itu mau yang serius gitu. Kalau mau, saya juga punya niat untuk nikah muda. Tapi waktu itu kan Shiren memang pertama-tama kita berpacaran, dia tuh memang ya 19 tahun ya. Dibilang saya nggak siap kalau umur segini saya harus nikah gitu. Ya udah terserah kamu. Yang penting kamu tahu kalau saya memang niatnya serius kalau untuk pacaran. Tapi setelah itu, setelah umur 21, dia bilang akhirnya saya siap nih. Oh bagus lah. Teguh tuh umur berapa sekarang? 22. 22. 27, oke. Merasa sudah 28 mas, 28. Ya, kalau Anda 21 berarti saya 24 lah. Beda 3 tahun lah ya. Nggak apa-apa, acaranya sendiri terserah. Iya, saya mau umur berapa kan urusan Nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain. Penonton nggak perlu ketawa Penonton juga. tinggal googling gitu. Nggak perlu ketawa juga. Ketawa tuh pada saat bintang tamunya lucu. Ya kalau host dilucu-lucuin nggak usah ketawa Anda. Tapi saya mau undang nih ya, yang udah menikah udah lama kan katanya harus belajar. Kalau saya ngajarin Anda kan nggak bisa gitu ya. Saya aja udah pernikahan saya kan selesai bubar ceritanya. Tapi dari pengalamannya kan bisa kita. Oh benar. Oh iya karena kita bubar baik-baik. Bubar baik-baik. Jadi bubar jalan gerak bubar baik-baik. Ya, begitu. Kita undang lagi nih ada Saskia Sungkar dan Irwan Syah. Oh ini panggil. Hai. Pengantin baru. Punya rumah. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Pengantin baru katanya. Wah. Ya beginilah keadaannya. Duduk. Sedih sekali ya. Oke. Ini Irwan nikah udah berapa lama ya? Udah 2 tahun setengah gitu. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus apa nih dalam 2 tahun setengah ini apa yang Anda pelajari? Kita pacaran setiap hari dong. Baru 2 tahun setengah soalnya. Belum 5 tahun. Betul, kan yang ngomong dia ya, bukan saya ya. Tolong ya. Enggak dong. Kita tuh pasangan tergaul, tahu nggak sih? Kalian pemain sinetron ya? Oke, terus apa yang bisa diberikan apa ya, mungkin wejangan lah, kan udah nikah duluan nih, kepada adiknya apa? Kalau jangan sih mungkin udah kali ya, kayaknya Wisnu tuh udah tua banget gitu. Bukan buat Wisnu, oh bukan, buat Shirennya.
Walaupun Tua kan ya? iyalah, udahlah walaupun Jangan dendam gitu kali, bercanda kali. Ya kita sudah Paling mulai lebih ini keretakan rumah aja. tangganya ya, belum apa-apa ya. lebih apa mungkin share aja kali ya gitu. Kalau ngelihat dari Wisnu sih udah dewasa banget. Shirin juga sebenarnya sih dewasa juga kok, cuman petakilan aja, jadi ketutup gitu pemikiran dewasanya. Berarti kalau Anda tidak petakilan ya? Hah? Anda tidak ya? padahal dari Makanya gitu, saya mau tanya gitu loh. Iya. Padahal tadi kan kita pasangan gaomen gitu ya. datangnya aja teleponan saya. Oh. Katanya nggak tahu kalau di rumah kan. Nah, ini acaranya siapa sih? Gak apa-apa, ngobrol aja. Anda ngobrol 4 segmen juga saya dibayarnya sama. Jadi silakan ngobrol aja. Kak. Jangan. Tapi kalau misalnya Irwansyah sendiri, saya mau tanya, kalau Anda menggambarkan keluarga Anda ini keluarga seperti apa? Keluarga yang sakinah mawadah. Amin. Ya Allah. Jawabannya Ada banyak nonton sinetron kayaknya. Iya, biasa lah. Wan serius lah. Oh iya, tadi. Iya. Ini live loh. Bukan taping. Ya keluarga yang seperti apa? Ya kalau aku sama Zaskia sih memang serius nih. Iya sih. Gimana sayang? Gimana deh? jaga sikap dulu. Iya. Nggak apa-apa, dia kelihatan aslinya. Sama di belakang udah kekonde nih, kerudung udah jadi konde. Salahin adik lu sama yang ngomongnya lama. Loh, aku di sini segmen 1-2. Iya. Kita keluarga yang kayak apa tuh? Jawab Kita dong. keluarga yang apa ya? Ya kita tetap menjadi diri kita sendiri lah, cuman yang namanya kayak gitu, gue share gini, yang namanya orang menikah kan dua kepribadian yang berbeda, punya sifat masing-masing yang berbeda, dan gimana cara menyatukan itu kan bukan suatu hal yang gampang menurut aku gitu. Jadi tahun pertama itu adalah tahun penyesuaian. Nah sekarang tahun kedua ini kita udah alhamdulillah sudah sangat bisa ngeblend banget gitu lah. Jadi nggak jarang yang namanya berantem karena perbedaan prinsip atau apa. Jadi berantemnya karena apa? Karena kangen doang. Berantem karena kangen. Iya, kamu kok nggak pulang-pulang sih? Gitu doang. Oh, iya. Iya. Bagus. Kabar. Makanya harusnya tuh kita tuh balik ke zaman pager. Zaman Iya, pager bener. kan bisa begitu kan. Kamu kok nggak pulang-pulang sih? Maaf nggak baca. Ya. Iya. Dan itu baru ya. Belum punya anak kan ya. Nah kalau udah punya anak lebih ribet lagi. Kalau saya dulu ibunya nelfon, di mana belum pulang-pulang? Rewet kali kau. Terus anak saya nelfon, kamu nggak pulang? Silakan langsung kan pulang. Kalau anaknya nelfon pulang biasanya. Oke, targetnya punya anak kapan? Targetnya secepatnya sih. Mas. Secepatnya. Berarti memang bukan KB, bukan memang belum mau. Bukan sih. Tapi awalnya dulu memang sempet ini ya, sempet menunda. gitu. Terus pas udah nggak ditunda jadi belum dapat. Oke, dulu nunda kenapa? Itu masih ada Kerjaan? kontrak, Syuting. terus syuting. Ya terus mau pacaran juga kali ya. Oh ya kalau Kan kita pacarannya sebentar, cuma 6 bulan. Jadi Cuma 6 bulan langsung pacaran nikah. dulu, iya. jadi nikah terus pacaran dulu ya, ntar punya anak yang ntar. Kalau Shiren sendiri kapan mau punya anak? Kan usia baru 21, ada target usia berapa punya anak? Nggak tahu sih, terserah Allah deh dikasihnya kapan. Terserah. Ini nggak ditunda. Enggak, aku nggak nunda. Terus Dan nggak memang terserah program Allah juga. memang betul, tapi kan ada proses pembuatannya. Iya. Nah maksudnya kan ada program supaya cepat, ada juga di stop, nggak mau nunda gitu kan. Anda di program. Biasa aja, normal-normal Nggak, aja, kita jadi nggak program. nggak program, nggak tunda juga. Kalau misalnya nggak program tiba-tiba merit bulan depan punya hamil gimana? Alhamdulillah. Ya masa mau digugurin? Bagus. Saya tuh nanya baik-baik loh. Heran. Ya alhamdulillah. Rezeki mas. Ya rezeki lah. Jadi kalau punya anak nih, Wisnu sendiri pengennya cowok apa cewek? Anak pertama, apapun yang dikasih Allah, insya Allah akan ngasih suatu kebahagiaan ya untuk suatu pasangan ya, pasangan keluarga gitu ya. Tapi kalau misal ditanya keinginan, Ya. jadi saya maunya si cowok anak pertama. Cowok. Iya. Shiren? Cowok. Cowok. Kenapa cowok? Biar adiknya cewek bisa ngelindungin adiknya. Jagain. Mas. Oh biar bisa jagain Jagain adiknya. adik-adiknya. Kalau anak keduanya. Adik-adiknya mas ya, berarti banyak tuh mas. Dua kan. Gak apa-apa Wisnu, walaupun dua kan
hanya anaknya. Itu. Lu berdua kan bukan KB, emosi dua doang Hah? Itu udah banyak. Ratusan. Oh, kita lanjut lagi dari episode ini. Kita akan coba untuk question of life buat mereka semua. Jangan marah-marah, tetap di hitam. Oke, ini peraturannya berbeda. Biasanya question of life hanya untuk satu orang, pertanyaannya banyak, mereka harus memilih. Tapi pertanyaan saya hanya sedikit, tapi ini empat-empatnya menjawab. Jadi jawaban Anda boleh langsung, tapi Anda harus menjawab semuanya secara serentak. The rules is apapun yang saya tanya harus dijawab. Langsung dijawab. Anda boleh memberikan alasan, karena kadang-kadang pertanyaannya tidak mengenakan, tapi Anda bisa memberikan alasan. Jadi Anda bisa memberikan, saya menjawab ini karena gini. Oke, karena basically this is a choice of life. Bahwa dalam kehidupan kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi dan akan terjadi atau mungkin terjadi. Nah, kenapa memilih seperti ini? Oke? Siap. Pencet dong. Lain kali bisa nggak disiapin listrik di sini? Langsung ya? Ya. Pasangan atau keluarga? Keluarga. Oh bareng jawabnya. Keluarga. Bareng satu deh. Keluarga. Keluarga. 3, 2, 1. Keluarga. Nggak perlu berdiri. Keluarga. Keluarga itu artinya lebih ke keluarga besar ya dibandingkan pasangan ya. Kenapa? Keluarga. Kan nanti juga dia jadi keluarga. Iya dong. Jadi gini Mas, kalau misalnya pacar itu bukan belum termasuk keluarga, itu pasangan. Nah, tapi kalau ketika sudah menikah menjadi istri itu ada keluarga kita. Oh, jadi keluarga ya, keluarga berarti pendengar keluarga Anda. Tapi kalau misalnya pacaran berarti keluarga kita adalah papa mama. Oh ya, oke. Karena pasangan bisa putus, kalau keluarga nggak akan pernah putus. Oke. Ini saya. Ribut dengan pasangan atau ribut dengan mertua? Waduh. Pasangan. Gak ribut. Nggak ribut. Nggak ada pilihan. Ribut dengan pasangan. Oh. Pasangan yang iya. nyangkut yang Mana? Sorry. Kamu deket aja nyangkut. Pasangan ya. Berarti ya daripada ribut dengan mertua ya. Lebih ribet lagi. Ini bakal ribut sama pasangan juga kalau iya, benar. Ribut dengan mertua atau ribut dengan orang tua? Nggak ada duanya. Karena mertua itu udah jadi kayak orang tua juga nanti. Iya, tapi kan harus milih satu. sama orang tua atau sama Mertua. orang tua. Soalnya kalau orang tua masih. kan orang tua udah tahu udah bisa maafin, udah tahu sifat anaknya. Oh, kayak gini doang, kan juga baik kan. Kalau mertua kan Takut sakit hati beneran. Takut sakit hati beneran, ribut lagi sama anak. Iya. Benar. Kok boleh kecap ya? Jadi intinya kan mereka takut ribut sama pasangannya gitu ya, daripada ribut sama pasangannya. Sebenarnya intinya Iya. karena kalau ibu pasangan mertua dan orang tua marah juga, semua marah. Iya. Jadi semua marah. Jangan curhat dong. Iya. Saya sakit atau pasangan saya sakit? Saya sakit. Saya sakit. Gue ragu. Anda ragu nih. Tuh. Enggak. Gini, dia soalnya nanti kalau misalnya biar aja dia aku yang beres nih. Ras lo udah ras gitu. Biar ada yang jagain. Ya saya sakit lah. Kenapa? Cuma sakit lah. Saya sakit lah. Soalnya pasangan saya yang cari duit. Jangan. Lo matre. Dan nanti saya nggak boleh kerja lagi. Gak apa-apa, perempuan sekarang harus matre ya. Enggak. Bagus. Di rumah aja. Di rumah aja, sakit nggak apa-apa ya. Ya kalau pasangannya sakit, lo ribet ya. Iya. Enggak sih. Yang mana yang benar kamu? Kalau istri yang baik sekali loh kalau dipikir-pikir ya. Saya sakit tadi ketika dia bilang saya sakit, saya pikir penuh pengorbanan gitu ya. Ternyata kalau dia yang sakit, saya lebih ribet. Oke, now listen to me carefully. Diduakan atau menduakan? Diduakan. Nah, Dua-duanya. Lah emang kamu menduakan? Enggak. Kok kayak gitu sih? Ya diduakan lah. kenapa lu yang berantem?
diduakan lah. Diduakan. Lo lebih baik Diduakan atau orang. enggak? Iya, diduain. Dosa kan Benar, kita daripada yakin kita diduain. mendosakan orang. Sakit lo diduain. Ya nggak mau dua-duanya, makanya saya orangnya tuh nggak bisa jahat sama cowok. Saya nggak pernah ngeduain cowok. Saya diduain mulu. Ah, yang benar. Dulu pernah. Enggak, dong. Tahu saya masih Itu belum tua banget. Dulu. Waktu lu nggak tahu lah pokoknya. Jadi diduakan atau menduakan? Diduakan. diduakan. Anda jangan mempengaruhi dia dong. Diduakan atau menduakan? Diduakan. Selamat, Anda dapat izin ya. Jangan. Kapan lagi ya kan? Iya. Ya, ini bukti. Lu doain kakak gue. Asik. Weh. Kenalin adek gue, anak Priok. Mama kita orang Priok, jangan macam-macam. Lempar piring. Ini agak Kali rame piring loh. lo padang lo. Menduakan apa diduakan? Diduakan. Tapi kalau berani. Lalu ikhlas dengan ancaman ya. Iya. Ikhlas Gini loh. Nggak konsekuen sama jawaban itu Kita, sebenarnya. kok lu niat banget sih? Maksudnya? Itu tadi ngeripin lo. Enggak lah. Fitnah. Kalau diduakan gini loh, kalau kita diduakan, ya kan, biarin aja kan dia yang dosa. Daripada kita menduakan, ngapain kita jadi orang yang buruk? Ya pokoknya kalau diduain, berarti kan dia memilih yang lain. Berarti Ya udah berarti kita kita dapat juga lebih kesempatan baik. memilih yang lain lagi. Amat. Tadi pertanyaan itu butuh jawaban yang seperti itu nggak? Ya, lu bisa ngerasain nasib lu sih sebenarnya. Gue juga akan stres yang sama kalau mendengarkan itu. Oke. Oh, belum. Sakit atau miskin? Sakit. Sakit atau miskin? Sakit. Ya sakit lah. Nggak dua-duanya. Nggak boleh, nggak boleh. Ini nggak boleh pilih. Kayak gitu. Saya nggak sakit, jangan sakit, jangan sakit. Ini cuma Jangan bukan pilihan. kamu, maksudnya kamu berarti nggak milih. Kamu milih sakit lebih Kan milih. kalau sakit, kalau ada duit kita Ya, ke debat dokter. dulu di situ di belakang. Sakit. Kalau sakit, Soalnya kalau misalnya nanti Sakit, nanti berobat miskin nggak gitu. punya Iya, duit, jadi berobat. nggak bisa berobat. iya. Benar. Siapa Dia cuma jempol doang sakitnya. Jadi ribet banget tanya gini aja heran. Oke, saya akan tanya pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik karena pertanyaan ini ditanyakan pada saat kalau Anda misalnya ada di psikologi, pertanyaan ini adalah pertanyaan psikologi. Oke. Jadi dia akan ditanyakan kepada orang-orang biasanya ya. Jadi ini bukan pertanyaan mengarang-arang tapi biasanya itu psychological questions ya. Ditinggal oleh pasangan atau ditinggal oleh orang tua? Kalau pasangan. Kalau oleh pasangan. Idem. Pasangan? Idem. Nggak mau dua-duanya. Iya, lo gimana sih? Yang prioki yang dikeluarin. Saya aja deh yang mati, saya nggak kuat kepikiran. Selamat, Anda dapat izin juga kalau begitu. Oke, mereka berempat ini luar biasa ya tadi jawabannya. Tapi memang itu ditanyakan. Jadi pada saat ada tes psikologi biasa ditanyakan kenapa alasannya, kenapa memilih pasangan, kenapa memilih orang tua dan sebagainya itu ditanyakan dan ada makna-makna tertentu Maknanya di balik apa? itu. Biasanya memang ada beberapa hal gitu ya. Ada pakar-pakar psikolog yang mengatakan lebih baik ditinggal oleh orang tua karena pasangan itu ke depan, dengan orang tua itu di belakang. Tapi pasangan bisa dicari orang Itu kan tua, katanya bukan dia. kita. Katanya dia. Ya, itu menurut dia. Itu kata saya tadi malam ya, Pak. Karena pasangan bisa digantikan. Lah, enggak. Selamat, Anda dapat izin. Oke, tapi kita tutup sekarang dulu. Kita akan bahas lagi nanti karena mereka nih lagi mau bicarakan tentang sebuah project. Jadi mereka nih bikin film berempat ya. Bikin film berempat. Seperti apa caranya bikin film berempat? Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Oke. Let's talk about the project. Anda katanya berempat buat film. Silakan Iya. siapa yang Pak Produser? juru pembicara. Yang buat film soalnya mereka. Oh, mereka. Iya. Mereka. Udah cepet. Oh, iya, itu benar. Ini Iya, jadi kita bikin film. Nah,
Iya. film, tapi memang biar irit gitu, jadinya kita banyak keluarga juga. Enggak, karena kan memang ini mereka juga aktor-aktor juga, aktris juga gitu, jadinya asik aja gitu kalau misalnya kita di satu film yang sama gitu, tapi memang kita bikin filmnya tentang wanita ya. Ya, jadi judul film kita Wanita Tetap Wanita, ceritanya tentang perempuan, di mana di sini film ini omnibus, jadi ada 5 cerita dengan 5 budaya yang berbeda, 5 pekerjaan yang berbeda, 5 masalah kehidupan yang berbeda gitu. Ya diperankan sama ya Reva, Shiren, aku, Renata Farani. Renata sama Fahrani gitu. Sudah jadi ya? Sudah selesai, insya Allah nanti kita akan rilisnya tanggal 12 September. 12 September di bioskop-bioskop semua di ya. bioskop semuanya. Pokoknya gini, di film ini insya Allah akan memberikan kita semua motivasi sebagai seorang wanita. Karena pasti kita semua tahu ya, dalam hidup itu kan nggak semuanya mulus-mulus aja, pasti kita masing-masing punya masalah yang berbeda-beda di kehidupan ini. Nah di film ini makanya ada 5 cerita itu dengan masalah kehidupan yang berbeda, tapi gimana caranya wanita tuh bisa tetap tough, bisa tetap tangguh untuk melewati masalah itu sampai permasalahan itu selesai. Lalu kenapa pria harus nonton kalau gitu? Karena Supaya dia ngajarin iya. kita tetap, wanita tetap kodratnya di bawah laki-laki kok. Iya, enggak, pria harus nonton supaya pria lebih menghargai wanita gitu. Jadi apa yang terjadi masalah di sini, pria-pria ini ngelihat, oh gue nggak boleh gini istri gue, oh gue nggak boleh gini pacar gue gitu, oh gue lebih harus menghormati istri gue. Tanpa wanita hidup kita jadi apa? Inspiring lah ya. Iya. Tapi semua main, Anda berempat main di sana. Tapi beda-beda cerita. Beda-beda di tengah ketemu. Ini nggak, ini yang ini nggak Aku nggak ketemu sama Wis. Tapi aku di loker dia berdua, aja. bertiga kita ketemu ya. Aku jadi pelayan mereka berdua. Thanks. Tapi Wisnu di sini jadi saudara juga. Bikin Salah film satu. juga. Apa itu? saudaranya. Kenapa maaf? Apa judulnya apa? Enggak sama wanita atau wanita, tapi bagian itu first crush. Jadi di sini saya jadi director, saya juga jadi aktornya, salah satu aktornya. Saya bermain dengan Revalina, sama Revalina di salah satu ceritanya itu. Gitu. Oke. Nah itu yang bikin cerita siapa? Mbak Oni, ya. Mbak Oni, apa kabar? Jadi 5 ceritanya dari satu orang. Jadi ada 1 director untuk skripnya, jadi tapi 5, tetap 5 orang Tetap yang 5 orang. bikin 5 cerita 5 orang. Saudaranya ada Irwan, Ada aku, Wisnu, Reza Rahadian, sama Didi Riyadi. Oke, silakan kasih tahu lagi penonton yang ada di rumah kapan tayangnya dan sebagainya. Ya buat teman-teman semua dan penonton yang ada di rumah, jangan lupa saksikan film Wanita Tetap Wanita tanggal 12 September di bioskop kesayangan teman-teman semua. Oke, Wanita Tetap Wanita. Terima kasih Anda berempat sudah hadir di sini. Mungkin saya tutupnya buat Tugu sama Shiren saja ya. Kalau saya menceritakan tentang keluarga, pasti saya sendiri nggak berhak untuk mengajarkan Anda. Tapi mungkin dari pendidikan yang saya terima, jadi seorang psikolog namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah satu-satunya psikolog yang pada saat itu selamat di kamp konsentrasi Jerman. Jadi dia melihat istrinya dibunuh di sana, dia melihat anaknya, keluarganya dibunuh, disiksa, ada yang ada yang dilecehkan seksual di depan dia dan sebagainya, sampai semua orang di sana jadi gila, kecuali dia. Jadi dia berhasil keluar dan sampai tentara Jermannya bilang Anda manusia super. Dan dia membuat sebuah buku yang intinya adalah bahwa kita tidak bisa membuat keadaan itu berubah. Pasti satu saat yang namanya masalah, musibah dan sebagainya pasti datang. Tapi kita bisa mengubah attitude kita terhadap masalah yang terjadi. Jadi keadaan tidak bisa dirubah, tapi bagaimana kita menyikapi keadaan itu bisa dirubah. So basically dia mengatakan bahwa you do not looking for happiness, you create your own happiness. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam.